Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kembali membangun mezbah bagi Tuhan di malam hari ini. Sebagai keluarga yang utuh, kita akan datang kepada Yesus dan Dia akan menyapa kita lewat pemberitaan firman-Nya yang kudus ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami semua sebagai rumah tangga Kristiani dengan firman-Mu, agar kami senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan renungan malam hari ini diambil dari Pertama Petrus pasal 4 ayat yang pertama berkata seperti ini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Tema renungan malam hari ini diberi judul Siap menderita. Siap menderita. Kalau mendengarkan tema ini, kita mau jujur, mungkin banyak orang yang tidak mau menderita. Banyak orang yang tidak siap untuk menderita. Karena siapa seorang manusia yang akan kuat menghadapi tekanan-tekanan dalam hidupnya? Tidak ada yang mau. Siapa seorang manusia yang mau memikul beban berat dalam hidupnya, dalam hatinya? Tentu tidak ada yang mau. Tetapi khususnya sebagai rumah tangga Kristiani, sebagai anak Tuhan, orang Kristen itu tidak akan pernah sepi atau bersih dari yang namanya menderita. Rumah tangga Kristen tidak pernah sepi atau bersih dari yang namanya menderita. Walaupun kita setia dengan Tuhan, bukan berarti tanpa masalah, tanpa pergumulan, atau tanpa penderitaan. Apapun keadaan kita akan mengalami hidup yang menderita. Sekalipun demikian, kita harus siap. Harus siap. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bebas dari yang namanya menderita. Apalagi sebagai orang Kristen, sebagai rumah tangga Kristen, sebagai gereja Tuhan. Tema ini kembali tekankan kita supaya sebagai rumah tangga Kristiani, sebagai pribadi, sebagai gereja, harus siap menderita. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita siap untuk itu? Yang akan terjadi mungkin sementara ini, atau juga mungkin esok hari. Bagaimana supaya kami sebagai rumah tangga siap untuk itu? Bagaimana sebagai gereja siap untuk itu? Yang pertama adalah kita harus berdoa kepada Yesus. Kita minta pengertian dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan,
untuk kita bisa mengerti apa rencana Allah di balik penderitaan itu. Untuk mencari tahu tujuan Tuhan, maksud Tuhan atas penderitaan yang kita alami. Dengan doa, berkomunikasi dengan Tuhan, semakin tekun berdoa, semakin setia berdoa, supaya kita dikuatkan untuk menjalani penderitaan itu. Berdoa. Mungkin dulu kita jarang berdoa atau malas berdoa. Sekarang di tengah tantangan seperti saat ini, mau tidak mau tuh, suka atau tidak suka, mari kembali lipat tangan, berdoa kepada Tuhan sebagai pribadi dan juga keluarga. Yang kedua adalah jadikan Yesus Kristus pusat kehidupan kita. Jadikan Tuhan pusat hidup ini. Agar kita fokus melihat kepada Yesus. Tuhan menjadi yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Sebagai pribadi, sebagai keluarga. Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Supaya dengan demikian kita hanya melihat kepada Dia, bukan melihat kepada masalah, bukan melihat kepada penderitaan, tapi melihat kepada Tuhan. Supaya dengan demikian hati kita senantiasa mengalami damai sejahtera Yesus Kristus. Di tengah tantangan penderitaan yang kita alami. Jadikan Tuhan pusat kehidupan kita. Yang ketiga, mari sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, sekalipun kita menderita, iman tetap kuat dalam Tuhan. Berserah kepada Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan atau sesama, tidak jatuh di dalam dosa karena penderitaan, karena sungguh-sungguh mau belajar takut akan Tuhan, sehingga kalau ditanya, apakah saudara siap menderita? Kita akan mengatakan, kami akan terus berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan kami mau menjadikan Kristus pusat kehidupan kami. Dan kami semakin belajar untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yesus mengalahkan penderitaan, tampil sebagai pemenang dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus untuk dunia ini. Jangan takut untuk menderita, karena Yesus menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.